Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Intan Aunpawukir dari Pendidikan Prodi Bahasa Mandarin Offering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan emosional. Sebelum kita mengetahui apa sih itu kecerdasan emosional, hendaknya kita harus tahu dulu emosi itu apa. Emosi merupakan suatu perasaan, misalnya perasaan sedih, perasaan senang, ataupun perasaan marah. Jadi, emosi juga memiliki pengertian impulsif atau dorongan untuk melakukan sesuatu, misalnya melarikan diri, dan juga persepsi atau pengamatan tentang sesuatu yang membangkitkan emosi. Jadi, apabila kita melihat sesuatu yang menjengkelkan, kita juga akan merasa jengkel pula. Sedangkan pengertian kecerdasan emosional sendiri itu apa? Pengertian kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri ataupun bersikap. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan lebih mampu mengontrol perasaannya atau emosinya. Dan dia juga akan mampu bersosialisasi dengan baik, mengembangkan prestasinya pula dengan baik. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tidak baik atau buruk, dia tidak akan mampu untuk bersosialisasi dengan baik, dan juga prestasinya pula tidak akan menjadi lebih baik. Karena kecerdasan emosional itu sangat mempengaruhi dari prestasi seseorang. Apabila anak tersebut memiliki misalnya kecerdasan intelektualnya yang tinggi, namun kecerdasan emosionalnya tidak baik, maka anak tersebut akan kalah dengan anak yang kecerdasan emosionalnya lebih baik. Sebab anak yang kecerdasan emosionalnya lebih baik, dia akan lebih mampu untuk mengontrol dirinya. Dan kita juga akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yang ada 4. Yang pertama yakni faktor pembawaan. Faktor pembawaan, misalnya anak-anak dari kecil. Anak-anak ketika kecil sudah dididik lebih baik, maka anak tersebut akan menjadi kecerdasan emosionalnya akan lebih baik pula. Dan apabila anak tersebut dari kecil sudah emosinya sudah terganggu, sudah dimarah-marahi, diolok-olok, maka kecerdasan emosional anak tersebut juga tidak akan baik. Yang kedua adalah faktor minat dan pembawaan yang khas. Jadi, setiap anak memiliki bakat. Dan apabila bakat tersebut disalurkan dengan baik, anak tersebut mampu bersosialisasi, maka anak tersebut merupakan anak yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Dan apabila anak tersebut tidak mampu untuk bersosialisasi atau menyalurkan bakatnya dengan baik, maka anak tersebut merupakan anak yang termasuk kecerdasan emosionalnya buruk. Dan yang ketiga adalah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ada 2. Yang pertama yakni faktor pembawaan yang direncanakan. Misalnya di sekolah. Jadi kita disekolahkan itu untuk apa? Kita disekolahkan itu untuk memperoleh prestasi, untuk menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Dan yang faktor pembentukan yang kedua yakni faktor pembentukan yang tidak direncanakan. Faktor pembentukan yang tidak direncanakan misalnya pengaruh dari alam sekitar. Jadi pengaruh dari alam sekitar, misalnya teman kita juga mempengaruhi bagaimana kecerdasan emosional kita. Seperti itu. Dan yang keempat adalah faktor kematangan. Semakin dewasa seseorang, maka orang tersebut akan memiliki kecerdasan emosional yang baik pula. Namun apabila ketika orang tersebut mulai tua, maka orang tersebut akan kembali kepada masa-masa anak-anaknya. Kesimpulannya, kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh bagi seorang siswa. Seperti kita ketahui misalnya, pelajar atau seseorang siswa, mereka bukanlah benda mati yang hanya bergerak bila ada daya dari luar yang mendorongnya, melainkan makhluk yang mempunyai daya-daya dalam dirinya untuk bergerak, yaitu motivasi. Jadi motivasi itu sangat perlu pada diri seseorang masing-masing.
Ketika orang memiliki motivasi yang baik, maka orang tersebut akan mampu untuk mengendalikan emosinya dengan baik dan juga dapat meraih prestasi-prestasi mereka dengan mampu dan maksimal seperti itu. Dan untuk seorang guru atau pengajar, kecerdasan emosional itu dapat dimanfaatkan dalam bahasa ataupun ilmiah. Dalam bahasa misalnya seperti apa sih kita ketika mengajak seorang siswa untuk berdiskusi atau melakukan percakapan, anak tersebut lebih mampu untuk bersosialisasi ataupun menyampaikan sesuatu dengan baik, sehingga kecerdasan emosional anak tersebut akan menjadi lebih baik pula. Dalam ilmiahnya misalnya untuk melakukan eksperimen, jadi anak tersebut kita ajak untuk mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui, agar mereka itu lebih ingin tahu dan ingin tahu lagi apa itu, sehingga anak tersebut kecerdasan emosionalnya akan lebih baik pula. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.